Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bareng sama Bu Guru. Kali ini kita akan belajar di tema 6 tentang energi dan perubahannya, di subtema 3 tentang energi alternatif pada pembelajaran yang ke-6. Coba di sini kalian perhatikan ada suatu bacaan tentang biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita, hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi manusia. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Coba sekarang kita diskusikan bersama ya. Yang pertama, berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Yang pertama, sumber daya yang tidak terbatas karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Yang kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Dan yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Coba kalian jelaskan. Jadi, energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa, seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik. Dan yang ketiga, berikan contoh keuntungan menggunakan biogas. Yang pertama, yaitu lebih ramah lingkungan. Yang kedua, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. Yang ketiga, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang keempat, lebih ekonomis dan efisien. Dan yang kelima, bahan bakar pembentuk biogas mudah didapat seperti kotoran hewan, sampah organik. Dan yang keempat, berikan dua contoh hambatan menggunakan biogas. Yang pertama, memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Dan yang kedua, kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Itu adalah diskusi kita ya untuk membahas soal-soal yang ada di nomor 1 sampai nomor 4. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap satu ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki satu ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, di sini tadi memasaknya selama 8 jam, sedangkan setiap hari selama 4 jam, jadi kita bagi anak-anak 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari anak-anak. Yang kedua, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak sehari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Kita bagi lagi, 16 dibagi 4 adalah 4. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari anak-anak. Yang nomor 3, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak memulainya pukul 12 lebih 15 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? Jadi di sini waktu habis sama dengan waktu mulai ditambah lama masak. Tadi mulainya jam 12 lebih 15 menit ditambah selama memasaknya 10 jam, sehingga selesainya adalah pukul 22 lebih 15 menit. Jadi biogasnya habis itu pukul 22 lebih 15 menit. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Coba di sini ada suatu gambar anak-anak, ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Jangan ditiru ya anak-anak, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Di sini, kira-kira apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Ya, sarannya supaya tidak membuang sampah di sungai ya anak-anak. Mengapa?
Karena banyak sekali ancaman yang kita rasakan ya jika kita sering membuang sampah di sungai. Yang pertama nanti akan menyebabkan banjir. Yang kedua nanti akan terjadi yang namanya pencemaran air anak-anak ya. Sekarang cobalah amati dan lain sebagainya. Sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan sekolahmu. Seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Yang keempat, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Yang kelima, melakukan piket kelas secara rutin. Dan yang keenam adalah membersihkan saluran air yang ada di sekolahan. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah kita supaya tetap bersih dan aman. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.